Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, saya mau ngajak kalian semua untuk sedikit bernostalgia dengan sebuah film saat kita masih kecil dulu, yaitu Senseiya. Sebenarnya sih, ada banyak versi film Senseiya ini, tapi di sini kita akan bahas versi keluaran tahun 1986 yang selalu kita tonton di Spacetoon jam 5 sore. Ya, karena ada sekitar 100 episode lebih, jadi saya akan upload beberapa part saja ya. Khusus hari ini, saya akan upload 2 video, part 1 dan part 2. Oke lah, nggak usah banyak-banyak intro, kita langsung aja ke filmnya. Buat kalian yang suka, tinggal like dan subscribe aja. Film dimulai dengan sebuah turnamen antar Sen di negara Jepang. Terlihat dua Sen yang tengah bertarung, yaitu Sen Unicorn melawan Sen Singa. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Saori. Ia adalah juri sekaligus penyelenggara turnamen tersebut, di mana pemenang dari turnamen itu akan mendapatkan sebuah jubah emas. Sementara itu di negara Yunani, sedang terjadi pertarungan antara sang tokoh utama yaitu Seiya melawan pria yang ukuran badannya 2 kali lipat darinya bernama Cassius. Pemenang dari pertarungan itu akan mendapatkan sebuah jubah Pegasus. Dalam pertarungan itu, saya sampai membuat salah satu telinga dari Cassius menjadi putus. Sementara itu di bangku penonton, terlihat seorang wanita yang menggunakan topeng sedang memperhatikan pertarungan Seiya. Wanita itu bernama Marin yang merupakan guru dari Seiya. Lalu diperlihatkan masa kecil Seiya yang sedang berlatih bersama Marin tentang dasar-dasar untuk menjadi seorang Saint. Kembali ke masa sekarang, seperti sudah menjadi takdir, entah bagaimana saya berhasil menarik Cosmo Pegasus dan merubahnya menjadi sebuah jurus bernama Pegasus Ryuseiken. Cassius pun hanya bisa pasrah menerima jurus Seiya itu dan membuatnya harus mengakui kemenangan Seiya. Alhasil, jubah Pegasus itu menjadi milik Seiya. Kemudian, Seiya diberitahu oleh Raja Yunani agar menggunakan jubah Pegasusnya hanya untuk jalan kebenaran saja. Singkat cerita, saat sedang santuy di rumah, tiba-tiba Seiya dan Marin harus dikejar-kejar oleh para hatersnya yang gak suka kalau Seiya mendapatkan jubah Pegasus. Di tengah pelarian, Seiya dan Marin dihadang oleh salah satu hatersnya yang menggunakan topeng seperti Marin. Dia bernama Saina. Kemudian, Marin membiarkan Seiya untuk bertarung melawan Saina agar menguji kemampuan Seiya. Awalnya Seiya sama sekali nggak berdaya melawan Saina yang merupakan Saint ular. Saat sudah menggunakan jubah Pegasus pun, Seiya masih belum bisa untuk mengimbangi Saina. Bahkan, Seiya pun tak berdaya saat dipukuli oleh haters-hatersnya yang mulai berdatangan. Namun, setelah saya mengerti cara menggunakan jubahnya, ia pun berhasil mengalahkan semua hatersnya termasuk Saina. Bahkan, jurus andalannya itu sampai membuat topeng Saina menjadi terbelah dua. Setelah berhasil mengalahkan Saina, saya berpamitan dengan Marin untuk pulang ke Jepang. Kembali ke negara Jepang, kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Sen Unicorn melawan Sen Singa. Singkat cerita, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Sen Unicorn. Kemudian, terlihat Saori yang sedang berdiri di foto kakeknya. Tak lama berselang, saya pun sudah sampai di Jepang dan ingin menemui kakek dari Saori. Akan tetapi, saya rupanya sudah didaftarkan pada turnamen tersebut oleh Saori dan memintanya untuk bertanding besok. Saya nggak tertarik pun, kemudian menolaknya karena tujuannya datang adalah untuk menagih janji dari kakek Saori, di mana sang kakek berjanji apabila saya berhasil membawa jubah Pegasus, ia akan kembali bertemu dengan kakaknya. Kemudian diperlihatkanlah masa kecil Seiya yang dibawa paksa oleh sang kakek untuk menjadi seorang Saint, sehingga hal tersebut membuatnya harus berpisah dengan kakak perempuannya. Setelah itu, Saori menjelaskan bahwa kakeknya sudah lama meninggal dan ia sama sekali nggak tahu keberadaan dari kakaknya Seiya, karena kakaknya menghilang setelah kepergian Seiya. Kemudian datang Sen Unicorn yang rupanya bernama Jabu. Lalu Saori menawarkan kesepakatan kepada Seiya. Jika Seiya mau bertarung besok, maka Saori akan membantu untuk mencari kakaknya dengan memanfaatkan nama besar yang dimilikinya.
Saya pun hanya pergi tanpa sepatah kata sedikit pun. Saat matahari mulai terbenam, terlihat saya yang sedang healing dengan seorang gadis bernama Miho. Lalu, Miho menyarankan agar saya ikut turnamen tersebut supaya kakaknya bisa melihat saya nanti. Mendengar itu, saya pun memutuskan untuk ikut turnamen tersebut. Arigato, Miho-chan. Singkat cerita, turnamen pun kembali dilaksanakan, di mana pertarungan itu mempertemukan saya melawan Sen beruang bernama Geki. Mendapatkan cekikan, saya pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. Ternyata, Geki ini sudah membunuh ratusan beruang dengan cara mencekiknya. Wadidaw. Keadaan itu pun hampir saja membuat saya kalah, namun saya pun berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Geki. Bahkan, membuat jubah Geki hancur berkeping-keping. Game over! Shourisha Pegasus! Setelah pertarungan tersebut, Shin berpindah ke daerah dingin di Siberia. Terlihat seorang pria bernama Hyuga yang menghancurkan permukaan es di sana. Lalu, ia pun menemui seorang wanita di dalam sana yang rupanya wanita itu adalah ibu dari Hyuga yang sudah meninggoy. Namun, belum dijelaskan kenapa sang ibu itu bisa meninggoy. Hyuga pun berkata kalau ia akan mengikuti turnamen Sen di Jepang. Setelah menemui ibunya, datang seorang anak kecil bernama Jacob yang mengatakan kalau ia akan menjaga ibunya selama Hyuga pergi. Lalu, dengan aura kosmonya, Hyuga menghancurkan gunung es yang berusia 10 miliar tahun. Anjir. Rupanya, di dalam gunung es itu terdapat jubah Kiknus atau jubah Saint Angsa. Seperti sudah menjadi takdir juga, Hyuga pun menyatu dengan jubah tersebut. Kembali ke turnamen, kita diperlihatkan bentuk stadion yang bisa berubah seakan berada di langit. Tak lama berselang, rupanya Hyuga sudah sampai di turnamen tersebut. Cepat sekali ya. Dan kebetulan juga, itu adalah giliran Hyuga untuk bertarung melawan Saint Ular bernama Hydra. Dalam pertarungan tersebut, Hyuga harus beberapa kali menerima cakar beracun dari Hydra. Namun, karena memang kosmo dasar dari Hyuga ini adalah es, serangan itu pun sama sekali nggak berpengaruh bagi Hyuga. Hyuga pun berhasil mengalahkan Hydra dengan jurus Diamond Dash, atau yang familiar di telinga kita saat kita kecil dulu adalah debu-debu intan. Setelah mengalahkan Hydra, Hyuga sangat terobsesi untuk bertarung melawan Seiya dan Sen favorit saya saat masih kecil dulu, yaitu Shiryu San Sennaga. Namun sebelum itu, rupanya sayalah yang harus bertarung melawan Shiryu. Shiryu ini adalah San yang dikenal memiliki pukulan dan juga perisai terkuat di dunia. Benar saja, saat pertarungan baru saja dimulai, saya sudah harus menerima pukulan keras dari Shiryu yang membuatnya tak mampu berdiri. Kemudian, datang seorang wanita bernama Sunre yang menghampiri Shiryu. Dia pun memberitahu tentang keadaan gurunya yang membuat Shiryu menjadi khawatir. Selanjutnya, kita dibawa ke masa lalu Shiryu yang sedang berlatih bersama gurunya. Dalam latihan tersebut, Shiryu harus mampu membalikkan arus air terjun yang ada di sana. Dari hasil latihan itulah, Shiryu berhasil mendapatkan jubah naganya. Kembali ke turnamen, dirasa sudah menang, Shiryu pun ingin langsung pergi. Namun, saya kembali bangkit untuk bertarung, bahkan setelah menerima serangan kedua sekalipun. Lalu, saya mencoba membalas, namun cuma serangannya berhasil ditangkis oleh Shiryu. Kemudian, saya mengorbankan wajahnya yang membuat Shiryu tanpa sengaja memukul perisainya sendiri hingga hancur. Karena sebagian jubahnya hancur, Shiryu pun kemudian melepaskan jubahnya. Saya yang ingin bertarung secara adil juga melepaskan jubahnya. Awalnya, salah satu Sen sempat memperingati mereka dampak bahaya jika bertarung tanpa jubah mereka. Namun, mereka sama sekali nggak memperdulikannya. Pertarungan mereka pun kembali berlangsung sangat sengit. Setelah bertarung cukup lama, saya pun akhirnya mengetahui titik lemah dari Shiryu. Hal itu pun membuat saya berhasil mengalahkan Shiryu melalui duel udara yang sangat epik banget.
Akan tetapi, akibat pukulan itu, jantung Shiryu malah berhenti berdetak dan membuatnya dinyatakan meninggal. Simbol naga di punggungnya pun perlahan mulai menghilang. Namun, Sundere meminta Seiya untuk kembali memukul Shiryu di punggungnya, agar jantungnya kembali berdetak. Rupanya, dulu Shiryu juga pernah mengalami hal seperti itu. Dengan bantuan beberapa Sain, Seiya pun kembali memukul Shiryu hingga terpental jauh. Cara itu pun berhasil dan Shiryu pun gak jadi meninggoy. 聞こえますよ、シリュウの心臓の音がはっきりとね。 Setelah itu, tiba-tiba terlihat di kegelapan seorang Sen yang entah siapa dan sepertinya memiliki niat jahat.